Makanya orang yang dicintai oleh Allah tentunya orang yang beriman. Karena mereka beriman kepada Allah, karena mereka beribadah kepada Allah. Dan orang yang dibenci oleh Allah orang kafir, orang musyrik, karena mereka menyekutukan Allah. Mereka kufur kepada Allah SWT. Itu secara umum. Tapi sahabat ini tentunya sahabat ini sudah tahu hal tersebut. Tapi beliau bertanya tentang suatu amalan yang khusus tentunya, yang kalau aku lakukan Allah akan mencintaiku. Dan juga ada tambahan di sini, juga manusia mencintaiku. Maka Nabi SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Yaitu zuhudlah terhadap dunia, maka Allah SWT akan mencintai anda. Zuhud, ya, mungkin kita sering mendengar kata zuhud, ya, atau ya, kalimat atau kata zuhud ini sering kita dengar. Apa itu zuhud? Ya, secara bahasa disebutkan oleh para ulama ahli bahasa Arab, zuhud itu artinya berasal dari kata zahida, ya, zahdun atau zahidun artinya kecil, sedikit, atau menganggap remeh. Itu zuhud. Yaitu kalau kita lihat dari sisi bahasa, zuhud terhadap dunia berarti dia menganggap kecil dunia, menganggap bahwasanya dunia itu remeh, sedikit jika dibandingkan dengan akhirat. Dan memang seperti itulah adanya, bahwasanya dunia itu kecil, dunia itu rendah dibandingkan dengan akhirat. Makanya dikatakan dunia itu kan bahasa Arab artinya rendah, sesuatu yang rendah. Dunia artinya sesuatu yang rendah. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, tentang rendahnya dunia itu, bahwasanya Nabi pernah melewati seekor kambing, bangkai kambing, yang mana bangkai itu ada cacatnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ketika itu, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan 1 dirham? Kata sahabat, wahai Rasul, jangankan dibeli, engkau kasih juga kami enggak mau. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia lebih rendah daripada bangkai kambing ini. Subhanallah, jika dibandingkan dengan akhirat. Kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya, lebih rendah, tidak bisa dibandingkan. Karena kenikmatan dunia itu sebentar dan berubah. Apa yang paling enak di dunia? Seorang makan, minum, ya sudah, enaknya cuma di kerongkongan. Setelah itu tidak ada lagi. Itulah dunia. Apa yang seorang pakai dan sebagainya itu hanya sebentar. Dan begitulah dunia. Sekarang enak, besok tidak enak. Hari ini senang, besok tidak senang. Hari ini tertawa, besok menangis. Itulah dunia. Maka dunia itu rendah. Namanya dunia, ya artinya dunia itu sendiri rendah. Makanya Nabi tadi menggambarkan betapa rendahnya kehidupan dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat. Kata Nabi, lebih rendah daripada bangkai kambing tadi. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya ad-dunya la yazinu indallahi janaha ba'udah, bahwasanya dunia itu tidak di sisi Allah tidaklah lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk kecil. Ya, sayapnya berarti berapa beratnya? Ya, kecil, ringan. Maka kehidupan dunia itu lebih rendah, lebih ringan di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk itu. Sayap seekor nyamuk. Maka ini kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memuji dunia. Tapi ayat justru apa? Menyuruh kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Justru ayat itu semuanya menunjukkan perumpamaan bahwasanya dunia itu rendah, dunia itu berubah, dunia itu sebentar. Itu ayat-ayat yang menceritakan tentang dunia dalam Al-Quran. Dan sebaliknya Allah SWT justru memuji akhirat, yang mana akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah, bahwasanya
Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan dunia berubah. Di dunia ada capeknya, ada susahnya. Di akhirat tidak ada. Ya, di surga tidak ada capek, tidak ada susah. Kalau dunia masih ada. Maka kehidupan dunia itu kata Nabi SAW lebih rendah daripada bangkai kambing tadi. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwasanya lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa ma wala wal alim wal muta'allim atau aliman wa muta'alliman. Bahwasanya dunia itu terkutuk, dilaknat oleh Allah SWT, dan dilaknat seluruh apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan amalan yang mengikutinya. Kemudian orang alim dan orang yang belajar, orang yang mengajarkan dan orang yang belajar. Selain itu, maka itu mal'un, artinya dikutuk, dilaknat oleh Allah SWT. Jauh, yang laknat artinya jauh dari rahmat Allah. Maka yang baik dari kehidupan dunia ini cuma apa? Zikir pada Allah. Zikir dalam artian yang seluas-luasnya. Zikir dalam maksud mengingat Allah, yaitu beribadah kepada Allah SWT dan hal-hal yang mengikuti ibadah tersebut, hal yang semisal dengannya. Kemudian orang yang belajar dan mengajarkan kebaikan dan belajar. Ini yang baik dari dunia ini. Adapun selain itu nggak ada. Ya. Maka itu digambarkan betapa kalau kita mengetahui akan rendahnya kehidupan dunia, akan kecilnya kehidupan dunia jika dibandingkan dengan akhirat, maka kita akan tahu ya, hakikat hidup dunia itu apa dan mengapa, dan kita mau kemana, apa yang harus kita lakukan di dunia. Makanya kalau ada orang yang dia mengejar dunia 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia mikir hanya dunia, maka orang merugi orang ini. Kenapa? Dia tidak mengejar sesuatu yang akan hilang. Dia mengejar atau menimbun, membangun sesuatu yang akan bakal hancur. Apapun yang kita bangun hari ini, yang kita punya hari ini, kendaraan kita, rumah kita, itu semua akan hancur. Dan bahkan diri kita sendiri yang kita perhatikan, yang kita bersolek senantiasa menjaganya, tubuh ini akan hilang, akan hancur, kembali ke tanah. Lalu apa yang kita banggakan? Lalu apa yang kita kejar dari dunia ini kecuali apa? Beribadah kepada Allah. Orang yang mengetahui hakikat dunia, dia akan melakukan itu. Tapi kalau tidak, dia akan tertipu dengan dunia. Kita bisa bayangkan dan sangat kita sayangkan orang-orang yang dia dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya mikirkan dunia, sesuatu yang dia akan tinggalkan dan akan berubah dan tidak kekal. Sesuatu yang namanya dia cari kelezatan dan kenikmatan. Kenikmatan dunia hanya sesaat. Apa yang kita makan sesaat, nikmatnya cuma sesaat. Coba kita makan minum, makanan paling lezat itu sesaat, cuma sesaat. Setelah itu apa? Sakit perut dan sebagainya. Sebentar ya. Begitu kehidupan dunia. Maka orang kalau dia mengenal kehidupan dunia, dia akan menganggap remeh dunia. Maksudnya tidak akan tertipu dengan dunia, tapi dia justru fokus untuk akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, siapa saja yang dia man kana hammuhud dunya, siapa saja yang dia seluruh pemikirannya, seluruh kekuatannya itu kalau hanya untuk dunia, yang dipikirkan hanya untuk dunia, maka Allah SWT akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Maksudnya apa? Orang kalau dia mikir dunia saja, dia akan kelihatan menjadi orang yang fakir. Fakir maksudnya orang fakir itu orang yang merasa kurang, selalu merasa kurang, walaupun sudah dikasih apapun dia. Menurut orang lain mungkin dia sudah hebat, tapi karena dia pemikirannya cuma dunia, maka menurut dia masih kurang. Dia sudah punya rumah, kendaraan, punya kebun, punya semua. Tapi karena yang dia pikirkan dunia, maka itu masih kurang menurut dia. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, seandainya manusia itu dikasih satu lembah emas, satu lembah isinya emas semua, pasti cari yang kedua. Kita bisa bayangkan satu lembah emas semua isinya.
itu mesti dia pasti cari yang kedua. Kalau sudah punya yang kedua, pasti cari yang ketiga, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena yang dipikir dunia. Maka orang ini akan menjadi orang yang fakir, kata Allah, kata Nabi SAW. Dijadikan kefakiran di depan matanya. Orang yang fakir itu apa? Orang yang fakir itu bukanlah orang yang tidak punya uang, tidak punya makanan, bukan itu. Orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa kurang. Walaupun dia sudah punya segalanya, tapi masih kurang, berarti hatinya fakir. Hatinya miskin. Ini orang miskin sebenarnya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang pemikirannya cuma dunia, yang dipikirkan dunia, maka dia, Allah SWT akan menjadikan kefakiran di depan matanya, di hadapannya. Kemudian apa? Allah SWT akan mencerai-beraikan kekuatannya, dan tidak diberikan kepada dia dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan kepadanya. Sebaliknya, seorang yang dia mempunyai niat untuk akhirat, fokus kepada akhirat, maka Allah SWT akan memberikan kekuatan kepada dia dan akan memudahkan urusan dia, dan dunia akan ikut. Dan bahkan kata Nabi, dunia akan datang kepadanya walaupun dia tidak suka dunia itu. Orang yang dia cinta akhirat, fokus hidupnya akhirat, maka dunia akan mengikut. Bahkan dunia akan datang kepada dia walaupun sebenarnya dia tidak suka dunia. Ada orang yang di satu sisi dia cari dunia itu, tapi yang dikasih sama Allah cuma segitu aja, sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Tapi ada orang yang tidak dicarinya dunia, maksudnya tidak jadi fokusnya akhirat, maka dunia akan datang. Tidak mungkin Allah SWT menyia-nyiakan hambanya, tidak mungkin. Seluruh orang sudah diberikan rezekinya. Bukan berarti dia tidak berusaha, dia berusaha, tapi bukan itu menjadi tujuan utama. Tidak menjadi itu jadi fokusnya 24 jam dipikirnya semua itu, tidak. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk akhirat, untuk beribadah, untuk belajar dan sebagainya. Dibagi waktunya. Maka dunia akan mengikut. Maka ini yang dimaksud dengan izhad fid dunia, yaitu apa? Bagaimana seorang memandang kecil dunia itu. Dunia itu kecil karena memang dia kecil. Dunia itu memang rendah, maka rendahkanlah dia. Maka sungguh salah seorang yang kalau dia menganggap dunia itu besar, padahal dia kecil dunia itu. Menganggap bahwasanya dunia itu agung, padahal dunia itu rendah. Sebaliknya, akhirat yang itu adalah besar, agung, mestinya itu yang dia prioritaskan, itu yang dia besarkan. Itu sebagian justru dia menganggap remeh, akhirat, sholat, atau menganggap remeh urusan akhirat. Sehingga dia kadang hanya memberikan sisa waktunya untuk akhirat, untuk ibadah hanya sisa waktu. Na'udzubillah. Mestinya seorang muslim dia punya waktu. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk mengaji misalnya, baca Al-Quran, ada waktu, bukan sisa waktu. Kapan ngaji kalau ada waktu kosong? Tidak ada waktu kosong. Kalau kita tidak mengatur waktu kita, tidak akan ngaji-ngaji kita, tidak akan belajar kita, tidak akan kita baca Al-Quran. Harus ada waktu misalnya. Ini orang fokus akhirat. Jadi orang kalau fokus pasti dia atur waktunya. Jadi kalau tidak, dia akan hanya dunia saja dan akhirat akan hilang. Maka kata Nabi SAW, izhad fid dunia, maka anggap kecillah dunia itu. Dan zuhud itu juga disebutkan oleh para ulama, artinya adalah zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, orang yang zuhud itu dia ketika ingin melakukan sesuatu, dia berpikir apakah ini bermanfaat atau tidak untuk akhirat. Kalau bermanfaat dia lakukan. Kalau tidak bermanfaat ditinggalkan. Kenapa? Karena yang jadi prioritas tadi adalah akhirat, bukan dunia. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu kita mereview ulang ya, melihat kembali bagaimana cara kita memandang dunia dan bagaimana cara pandang kita terhadap akhirat. Karena ini akan menentukan sikap kita. Sekali lagi, ini akan menentukan bagaimana perilaku kita di dunia ini. Orang yang mengagungkan dunia, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya, potensinya untuk dunia. Sampai kita sebutkan tadi 24 jam dunia, dari bangun tidur sampai tidur lagi dipikir dunia. Karena dia membesarkan dunia. Karena cara berpikirnya, mindsetnya, cara berpikir untuk melihat dunia itu besar, dunia itu agung, dunia itu segalanya. Alhamdulillah. Kemudian dia tentunya di sisi yang lain akan merendahkan akhirat. Dianggap akhirat itu kecil. Nantilah kata dia. Alhamdulillah. Tapi seorang kalau dia mengetahui hakikat dunia yang rendah ini, yang fana ini, yang berubah ini,
dan dia tahu keagungan akhirat, kebesaran akhirat, keutamaan akhirat, dia akan fokus. Dan itulah yang kita lihat para sahabat, ya Rasulullah SAW, para sahabat, bagaimana mereka orang-orang yang fokus pada akhirat, maka dunia mengikut. Para sahabat yang mereka sebenarnya adalah orang-orang yang fokus kepada akhirat. Bagaimana mereka, kita bisa lihat bagaimana pertanyaan mereka kepada Nabi SAW tentang, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku tentang amalan yang akan masukkan kami ke dalam surga, menjauhkan aku dari neraka. Itu pertanyaan. Tapi apa? Kita bisa lihat di zaman para sahabat, dua negara adidaya itu hancur, Persia dan Romawi. Padahal mereka tidak menginginkan dunia. Artinya apa? Dua negara itu hancur, tentunya Islam menjadi negara yang besar, makmur. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau memerintah, tidak ada orang yang butuh zakat. Tidak ada orang miskin di seluruh kaum muslimin. Itu beliau menguasai 2/3 dunia waktu itu. Tidak ada orang yang miskin. Bahkan dikatakan hewan-hewan pun tidak ada yang saling menerkam, saking adilnya beliau ketika itu. Hewan buas itu nggak ada yang menerkam orang. Saking adilnya khalifah itu dirasakan juga tidak hanya kepada manusia, tapi kepada hewan juga. Saking hebatnya beliau. Dan beliau adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Beliau khalifah beliau ketika itu, kalau kita baca sejarahnya, beliau meninggal dalam keadaan apa? Beliau sebelum jadi khalifah, jadi gubernur di Madinah. Sebelumnya beliau ketika itu apa? Beliau adalah anak dari Abdul Aziz. Abdul Aziz ini adalah gubernur Mesir. Kemudian Umar diangkat jadi gubernur Madinah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ini menikah dengan siapa? Dengan Fatimah. Fatimah ini adalah putri dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah khalifah di zaman Bani Umayyah ketika itu, yang menguasai 2/3 dunia. Maka dinikahkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau jadi gubernur Madinah, baru jadi gubernur, beliau kalau lewat sekian radius sudah tercium baunya dia, bau parfumnya dia. Tapi ketika jadi khalifah enggak. Dia panggil istrinya Fatimah, wahai Fatimah, aku jadi khalifah sekarang. Aku akan ditanya oleh Allah SWT. Maka kamu memilih dunia atau memilih aku? Kalau memilih dunia, aku ceraikan kamu. Ini yang dia bilang siapa? Putri raja ini, putri khalifah, istrinya. Kalau kamu pengen akhirat, pengen aku, infakkan seluruh harta yang kamu miliki, serahkan ke Baitul Mal. Akhirnya Fatimah apa? Menyerahkan seluruh apa yang ada pada dirinya, perhiasannya dikasihkan Baitul Mal, kemudian dibagikan seluruh kaum muslimin, termasuk harta beliau, Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada di zaman beliau orang miskin, bisa bayangkan itu, dengan luasnya kekuasaan. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang menerima zakat. Semuanya merasa cukup. Ini orang yang apa? Cinta akhirat. Datang kepada dia dunia, justru dia tidak butuh dunia. Bahkan ketika beliau meninggal, tidak ada yang beliau wariskan kepada anak. Bisa bayangkan, anak khalifah yang menguasai 2/3 dunia, tidak ada warisannya. Hanya uang berapa dirham itu uang perak. Tidak ada. Kemudian beliau ketika, kalau kita baca sirahnya, dikumpulkan anak-anaknya masih kecil ketika itu. Anaknya masih kecil, anaknya kecil-kecil. Disebutkan dalam sejarah itulah semuanya 11 orang anaknya, dan 11 orang itu belum ada yang balik. Kita bisa bayangkan anaknya itu masih kecil-kecil. Belum ada yang paling besar belum balik. Kemudian dipanggil anaknya. Aku tidak akan mewariskan kepada kamu sesuatu yang kalian akan berbuat maksiat kepadanya. Aku hanya mewariskan satu kepada kalian, yaitu apa? Takwa. Yaitu bagaimana beliau mengajari anaknya dengan ketakwaan. Dan akhirnya apa? Disebut oleh para ahli sejarah bahwasanya seluruh anaknya khalifah ketika itu, setelah beliau meninggal, seluruhnya menjadi orang yang hebat dan berinfak di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Berbeda dengan potret yang lain, khalifah yang dia mewariskan kekayaan kepada anaknya. Akhirnya apa? Setelah bapaknya meninggal, dia jadi pemulung, jadi peminta-minta, na'udzubillah. Makanya di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lihat potret kehidupan para pendahulu yang ini bukan hanya dongeng, tapi ini realita terjadi, pernah terjadi di muka bumi ini. Dan kita ingin mengikuti seperti mereka. Bagaimana orang-orang yang zuhud terhadap dunia, dan masih banyak tuh kisah para ulama ya.
potret kehidupan orang-orang yang hebat, ya. Bagaimana mereka dunia dipandang remeh, kecil. Makanya para sahabat mereka berinfak. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar menginfakkan sebagian hartanya. Kenapa? Dunia tidak butuh, kecil dunia itu. Rasulullah SAW ketika datang kepada beliau harta, beliau infakkan seluruh harta itu, enggak ada bersisa pada malam hari. Aku tidak ingin, kata Nabi, menyimpan harta pada malam hari, kecuali sorenya harus sudah diberikan atau sudah disedekahkan. Ini Rasulullah SAW, ini para sahabat, ya. Dan ini bisa kita baca, ya, Pak. Ini yang akan membangkitkan semangat kita sehingga kita tahu. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita dengan kehidupan para sahabat Rasulullah, enggak jauh sekali. Kita alhamdulillah masjid kita ada AC-nya, ada kipasnya, ada karpet apa. Di zaman dahulu mana ada? Masjid Rasulullah tanah. Masjid Umar, Abu Bakar tanah, tapi Romawi dan Persia tunduk di bawahnya. Kita bisa bayangkan. Tidak ada orang yang minta sedekah. Masjidnya biasa saja. Ini apa yang mereka cari? Akhirat. Apa yang menjadi prioritas? Akhirat. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka izhad fid dunya yuhibbakallah, maka Allah SWT akan mencintai Anda. Kenapa? Karena dunia itu adalah yang Allah laknat, yang Allah celah. Dunia ini hanya tempat kita singgah sebentar untuk beramal, untuk persiapan akhirat. Itu tugas kita di dunia ini, tidak ada yang lain. Kalau seandainya kita terfitnah dengan dunia, makanya Nabi SAW memang mewanti-wanti, memberikan warning. Fattaqud dunya wattaqun nisa, berhati-hati terhadap dunia dan berhati-hati kepada fitnahnya wanita. Kata Nabi SAW dalam hadisnya ini, wa dunya hulwatun khadirah, bahwasanya dunia itu manis dan hijau, kata Nabi. Kalau orang tertipu, dia akan tertipu dengan dunia yang sebentar-sebentar. Izhad fima indannas, artinya merasa, ya, anggap kecil lah apa yang ada pada manusia itu. Apa yang ada pada teman kita, saudara kita. Kita lihat manusia, oh memiliki kekayaan, kendaraan, rumah, kebun, apa sih. Anggap kecil lah itu. Jangan kita minta-minta. Maka manusia akan mencintai kita. Tapi sebaliknya, kalau kita membesarkan, menganggap itu suatu hal yang dan sampai kita menganggap bahwasanya orang yang sukses itu adalah orang yang paling bagus dunianya dan sebagainya. Kemudian kita minta, atau bahkan berusaha untuk seperti itu juga, atau kita minta-minta, tentunya orang nggak suka. Karena manusia itu nggak suka diminta dari sisi harta. Kenapa? Karena manusia secara fitrah suka harta, cinta kepada harta. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin dicintai oleh manusia, kita merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak perlu kita minta-minta kepada dunia. Izhad fima indan nas, yaitu merasa, anggap kecil lah apa yang ada pada manusia. Jangan kita membesarkan apa yang ada pada manusia. Pada manusia, ya, harta itu semua kecil. Makanya seorang mukmin, seorang sahabat, ya, kita ini lihat contoh, ya, seorang sahabat yang dia saya lupa namanya, diutus oleh Rasulullah SAW memberikan surat Rasul kepada penguasa Persia ketika itu. Maka kemudian sahabat ini datang, ya, kita bisa bayangkan sahabat ini orang Arab Badui, Arab dengan pakaian yang seadanya, masuk ke istana Raja Persia ketika itu. Yang mana di sana Raja Persia itu ketika itu ada pengawalnya, kemudian ada karpetnya, ada permadaninya. Kemudian orang yang masuk ke situ nunduk-nunduk gitu kan. Apa sahabat ini enggak masuk, dia dengan kudanya, dengan gagahnya masuk, dia karpet diinjaknya permadaninya sampai marah itu. Apa kata dia? Ini orang enggak tahu adab, kata orang Persia. Tapi apa? Saya ingin menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat ini menganggap remeh. Ya, apa yang ada pada mereka, yang mereka punya kekayaan, punya harta emas, itu dianggap remeh. Jadi tidak, ketika masuk kepada suatu istana, wah gitu kan, merasa kagum. Apa yang kita kagum terhadap dunia ini semua akan hilang. Maka orang mukmin seperti itu, dia menganggap remeh apa yang di istana sehebat apapun di dunia ini biasa saja. Orang mukmin yang dia kagumkan adalah kalau seandainya dia melihat orang lain beribadah dengan baik, nah itu baru dia kagum. Kenapa orang ini bisa rajin ke masjid? Kagum dia. Kenapa orang ini bisa bangun sholat malam? Kenapa orang ini bisa sholat
tahajud dan sebagainya. Kenapa orang ini bisa berinfak dengan sebagian hartanya, kok saya nggak bisa? Itu baru kagum. Tapi kalau dunia nggak perlu kagum. Maka ini yang maksud wazhar fima indan nas. Anggap remeh lah apa yang ada pada manusia. Maksudnya nggak perlu kita minta-minta, nggak perlu kita berharap untuk dikasih oleh manusia. Kalau kita berharap, kita merendahkan diri kita di hadapan manusia. Seorang muslim punya izzah, punya wibawa, punya harga diri untuk tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia. Maka di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kunci ya, kehidupan kita. Kalau kita zuhud terhadap dunia, menganggap remeh dunia ini, justru kita menganggap bahwasanya ya berikan kepada dunia sesuai dengan porsinya. Jangan kita besarkan dunia, karena memang dunia itu kecil, yang dibesarkan. Tapi besarkanlah akhirat, karena itulah yang paling besar dan paling agung. Itu yang paling penting. Maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud terhadap apa yang ada pada manusia, maksudnya kita tidak mengecilkan apa yang ada pada diri mereka, maksudnya kita tidak meminta-minta kepada mereka, tidak berharap kepada manusia, jangan berharap kepada manusia. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia akan mencintai kita. Karena kita tidak meminta-minta, karena manusia itu tidak suka diminta. Maka di sini hadis ini menunjukkan juga kepada kita bahwasanya kita hendaknya sebagai seorang muslim berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada manusia, tapi merasa cukup ya terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ya pembahasan kita pada sore hari ini.